Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami PT Energy Industries akan melanjutkan beberapa tahapan yang akan kami lakukan nantinya untuk pembuatan proses produksi kursi mobil. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Angga Octavian selaku Direktur dari PT Energy Industries. Kenalkan, nama saya Farid Rahman selaku manajer operasional dari PT Energi Industri. Baik, untuk modul MHMHC atau Material Handling and Material Handling Cost, saya akan menjelaskan Material Handling terlebih dahulu. Material Handling adalah kegiatan memindahkan, meletakkan, atau menempatkan suatu barang di mana dari awal produksi sampai dengan bahan jadi yang akan berhubungan dengan material handling cost. Baik, tujuan dari material handling ini sendiri, kita dapat menjaga dan mengembangkan kualitas produk. Lalu kita juga dapat meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja. Setelah itu, kita dapat meningkatkan produktivitas dari produksi tersebut. Baik, selanjutnya kita dapat melihat di tabel material handling. Di sini saya akan melihat di kolom receiving to storage kita mendapatkan berat yang diterima per minggu itu adalah sebesar 13.917 dan alat angkut yang digunakan adalah forklift karena melebihi 50 kg. Di sini kita bisa melihat di bagian warehouse, dari bagian assembling ke bagian warehouse, kita bisa melihat berat material yang diterima per jamnya adalah 1333 dan alat yang digunakan adalah forklift. Dan untuk bagian dari warehouse ke shipping, untuk berat material yang diterima adalah sama, yaitu 1333 dengan menggunakan alat angkutnya forklift. Material handling cost di kolom receiving to storage, pada bahan baku penolong kita akan mendapatkan hasil berapa total biaya yang kita keluarkan dari bahan baku penolong ini, perpindahan bahan baku penolong ini, dan hasilnya adalah 18.592. Saya ingin menjelaskan mengenai aliran produksi. Apa sih yang dimaksud dengan aliran produksi? Aliran produksi merupakan cara yang digunakan dalam memproduksi bahan baku sehingga menjadi bahan jadi. Proses dari hulu ke hilir sebuah produk yang melibatkan pengetahuan, tenaga kerja, mesin, dan faktor-faktor lainnya. Faktor seperti apa sih? Faktor-faktor seperti karakteristik bahan, persyaratan gerakan material, metode-metode produksi, aliran produksi sendiri kita harus memperhatikan atau berpedoman dengan sebuah operation process chart atau OPC, lalu multi proses produk chart, AKLL, dan material handling cost atau MHMHC. Dan juga ada beberapa pola aliran produksi yang lainnya seperti lingkaran dan sudut. Lanjut, ada pola produksi yang ketiga, itu ada pola produksi huruf U. Seperti yang kita ketahui, U itu mempunyai titik awal dan titik akhir yang berdekatan tetapi sama tempatnya, lokasinya sama. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pola dari huruf U ini sendiri? Pola huruf U ini sendiri tuh pola aliran produksi yang ingin mengetahui sebuah proses masuk dan proses keluar yang sama agar kita dapat mengidentifikasi setiap proses produksinya dari awal hingga akhirnya. Baik, dapat kita lihat pada alur yang sudah kita rencanakan. Di sini terdapat berapa jumlah mesin yang sudah kita rencanakan juga, dan dapat kita lihat di sini aliran-aliran produksi yang terdapat pada perusahaan kita. Untuk garis-garis ini adalah, untuk garis tegak lurus ini adalah bahan baku dan bahan penolong. Lalu untuk garis titik garis adalah bahan setengah jadi. Untuk garis titik garis adalah produk assembling. Lalu untuk garis putus-putus adalah
barang jadi. Dan untuk mesin ini tersendiri kita dapat melihat warna dan keterangan dari mesin tersebut pada kolom keterangan. Baik, untuk yang terakhir ini adalah template. Template ini sendiri adalah suatu gambaran secara lebih rinci, secara lebih jelas dari suatu perusahaan, baik itu dari pabrik maupun dari kantor tersebut. Dan untuk template ini sendiri kita menggunakan skala yaitu 1:50. Untuk template tujuannya adalah kita dapat melihat secara lebih rinci dan lebih jelas bagian-bagian dari suatu perusahaan, mulai dari fasilitas, lalu apa saja yang terdapat dalam pabrik, apa saja yang terdapat dalam kantor, dan kita juga dapat melihat alamat dan bagaimana tata letak dari suatu perusahaan tersebut. Jika kita lihat ada template yang sudah kami rancang, di sini kita dapat membedakan beberapa bagian, yaitu ada bagian pabrik dan bagian kantor. Untuk bagian pabrik sudah kita tandai dengan lantai berwarna oranye. Tempat bahan baku ini berdekatan dengan tempat produksi, di mana bahan baku ini sendiri akan diolah menjadi sebuah produk. Di tempat dekat tempat proses produksi dapat kita lihat di sini terdapat sebuah tempat ruangan, 4 ruangan, yaitu ruangan ganti pakaian wanita, tempat ganti pakaian si lelaki, dan loker-lokernya lah, beserta toilet pabrik. Dan di sini kita memiliki beberapa fasilitas penunjang dari perusahaan kami, seperti ada lapangan futsal, lalu parkiran, kantin, taman, dan sebagainya. Lanjut, di sini kita ada poliklinik. Kenapa poliklinik ini juga berdekatan dengan tempat produksi? Agar apabila terjadi sebuah insiden, itu dapat langsung dievakuasi ke poliklinik yang ada di perusahaan kami. Di samping poliklinik sendiri ada gudang peralatan produksi. Untuk kenapa ditaruh di tempat yang sama juga dengan proses produksi, ya karena agar cukup berdekatan gitu dengan proses produksi itu sendiri, karena apabila terjadi trouble, mungkin pencarian alat dapat kita ambil langsung ke gudang peralatan produksi. Dan untuk kantor kita sendiri ini kita dapat melihat ada yang menggunakan lantai 1 dan lantai 2. Untuk alamatnya sendiri kita juga bisa melihat di bagian sini, dan terdapat legenda. Legenda ini adalah keterangan atau penjelasan dari suatu bagian-bagian yang sudah kita susun di template. Kita dapat melihat beberapa keterangan pada legenda ini sendiri. Baik, kurang lebih adalah seperti itu penjelasan dari beberapa tahapan terakhir dari perencanaan produksi kursi mobil tersebut. Di sini kami harapkan Bapak dan Ibu investor puas dengan apa yang sudah kami presentasikan tentang perencanaan ini. Mungkin selebihnya seperti itu presentasi dari PT Energi Industries. Kami apabila memiliki banyak kesalahan pengucapan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.